Yo mereka bare, teng beriki admin pada nyerita akan anime Otonari ni Kinga yang banyak kalian request. Dan juga admin sudah membuat polling nih antara anime Boku no Kokoro dan Otonari ni Kinga. Dan banyak dari kalian memilih anime ini. Oke lah kalau begitu, admin akan membuatkannya. Dan gak usah banyak basa-basi di awal, push like, subscribe jika kalian ingin admin lanjutin animenya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Kisah 1. Cerita diawali menampilkan banyak orang yang mengadakan upacara kepergian tuan putri mereka. Di tebing terlihat ada keluarga dari janda pirang tersebut. Gadis pirang itu maksudnya. Dan itu adalah sang ibu yang mengingat ucapan dari sang nenek yang memintanya untuk membiarkan putri mereka pergi. Namun di situ sang bapak heran kenapa istrinya tidak mengucapkan salam perpisahan kepada putri mereka. Tapi sang ibu merasa tidak masalah sebab putri mereka akan segera kembali. Dan mereka sangat yakin dengan ucapan nenek jikalau suatu hari nanti putri mereka akan menemukan dunia yang baru. Kemudian kita berpindah ke seorang pria yang merangkul kedua adiknya. Terungkap mereka mendatangi pemakaman sang ayah yang baru saja meninggal dunia. Dan perkenalkan, adik perempuan ia bernama Machi, adik laki-laki bernama Funmio, dan MC kita nih ia bernama Ichiro. Di situ Ichiro sebagai kakak menenangkan adik-adiknya dan mencari solusi untuk mereka bertiga hidup. Kemudian kita melompat saat Ichiro terbangun sebab deadline manganya sangat mepet. Di luar sekarang mereka berdua sangat senang dan sekarang mereka juga diasuh oleh sepupunya yang bernama Chihiro. Kembali ke Ichiro, ia sangat panik nih karena harus menyelesaikan 10 lembar penebalan pena di manganya. Dan parahnya lagi, backgroundnya masih kosong dong. Tapi mereka bertiga menyuruh kakaknya untuk jangan terlalu memaksakan diri. Lalu Ichiro menceritakan kalau dirinya menjadi manga setelah lulus SMA. Dikarenakan ayahnya meninggal, ia pun memutuskan untuk berfokus ke dunia manga saja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, Ichiro menyewakan apartemennya ini. Ya meskipun manganya kurang laku, tapi ia tak pantang menyerah. Kemudian ia mendapatkan telepon dari editornya yang bernama Masahiro yang memberitahu kalau ia telah menemukan asisten baru untuknya. Sontaklah Ichiro sangat senang. Lalu adiknya akan meramal kakaknya menggunakan sumpit. Akan tetapi sumpit yang keluar malah sumpit tanpa warna, yang membuat mereka heran. Sebab dalam ramalan itu memberitahu kalau di masa depan Ichiro nanti mungkin manga Ichiro akan kosong. Nah setelah mereka bertiga pergi, sekarang Ichiro berangkat untuk menyusul asisten barunya. Dan singkat cerita, sesampainya di tempat, Ichiro melihat seorang janda pirang, maksudnya gadis pirang, yang tak lain tak bukan adalah gadis yang ada di scene awal Kemudian Ichiro pun menghampiri gadis itu. Dan benar dong, dia adalah asisten barunya. Perkenalkan, nama janda pirang itu, maksudnya gadis pirang itu, ia bernama Goshi Shiori. Kita panggil saja Shiori. Dan karena Shiori menyebutnya dengan nama kerjanya, yaitu seorang mangaka terkenal, Ichiro memintanya untuk memanggilnya dengan nama asli saja. Sebab ia takut membuat kedua adiknya tidak nyaman. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ichiro langsung menjelaskan pekerjaannya dan memberinya contoh kerjaannya. Kemudian Ichiro memberikannya hoodie sebagai pelindung dari baju supaya tidak kotor terkena tinta. Dan setelah itu Ichiro mengajarkannya basic penebalan dan menggambar background. Namun di situ Ichiro sangat terkejut karena Shiori bisa menggambar dengan sangat cepat. Dan terungkap ini adalah pertama kalinya Shiori menjadi asisten. Dan skill menggambar secepat itu ia dapatkan dengan cara belajar otodidak dengan meniru manga yang asli. Singkat cerita,
cerita, Ichiro sangat kagum nih dengan Shiori yang mampu menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat. Sampai-sampai Ichiro menangis karena dengan adanya Shiori di sana, dirinya bisa menyelesaikan manganya tepat waktu. Kemudian adiknya pun pulang dan mereka berdua kaget nih ada janda kawaii bersama kakaknya. Namun Machi memarahi kakaknya karena langsung memperkerjakan Shiori tanpa mengenalkan rumahnya. Sehingga Machi mengajak Shiori berkeliling untuk mengenalkan setiap sudut di apartemen mereka. Sebab Shiori juga akan tinggal bersama mereka. Chibi-chan? Naruhodo. Tsukatte yo. Uchi igai no buya wa shawa. Sore wa ii desu ne. De, suteki na buya. Singkat cerita, malam harinya saat makan malam, Ichiro heran kemana Shiori pergi. Machi memberitahu kalau Shiori bilang kalau ia ingin makan sendiri di dalam kamarnya. Dan di situ Machi berkonspirasi kalau gadis pirang itu atau Shiori itu adalah gadis alien. Ya mungkin siluman juga. Ye, punya adik kok tukang menghalu anjir. Kemudian kita melompat saat Shiori membuatkan kopi untuk Ichiro. Di situ Machi datang untuk memintanya jangan terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Lalu Machi menceritakan tentang kakaknya yang tidak pandai dalam bekerja sama. Tapi demi mereka berdua, kakaknya itu menjadi lebih giat dalam bekerja sebab ia harus menggantikan peran sebagai orang tua. Sehingga pernyataan itu membuat Shiori terkejut mendengarnya. Kembali ke tempat kerja. Di saat Ichiro menyarankan untuk memutar tanduk koplo, Shiori tidak mau dan menawarkan untuk bercerita tentang dirinya saja. Dan terungkap deh, Shiori ini mulai membaca manga di saat umur 19 tahun. Karena sang nenek menyukai banyak buku termasuk manga. Dan hanya dirinya saja yang diizinkan untuk masuk dan membaca manga di sana. Dan ternyata ambisi menjadi mangaka Shiori muncul saat membaca manga dari Ichihiro. Nah, setelah obrolan singkat tersebut, mereka berdua pun tidur di kamarnya masing-masing. Lalu keesokan harinya, mereka lanjutkan pekerjaannya. Dan siklus itu berulang terus-menerus beberapa hari. Namun Ichihiro menyuruh Shiori untuk istirahat, tapi ia menolak sebab ia masih sanggup untuk melanjutkannya. Tapi di situ Ichihiro terkejut karena ada lembaran manga yang menghilang. Nah, setelah dicari ke sana ke sini, akhirnya Ichihiro berhasil menemukannya. Akan tetapi ia malah stres dong karena lembaran itu masih berupa sketsa. Di situ Shiori menawarkan diri untuk membantunya. Namun Ichihiro menolak karena ia tidak ingin menambah pekerjaan Shiori. Dan karena hal itu malah membuatnya stres dong karena tidak tidur sama sekali. Karena itulah Shiori menawarinya sekali lagi apakah ia butuh bantuan. Sehingga Shiori pun mengiyakan dan akan memberikannya uang lembur. Singkat cerita, akhirnya manganya pun jadi di pagi harinya. Nah, karena mereka bergadang semalaman, mereka pun malah tepar di sana dong. Yang membuat Ichiro lupa untuk memfotokopi dan mengirimkan semua dokumennya. Kemudian saat bangun, Ichiro melihat ada yang menancap di lemak Shiori. Yang ia kira itu adalah G-pen atau pulpen dalam mangare. Di situ Ichiro berniat untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba ya, Ichiro kayak habis masuk ke dunia lain. Akan tetapi Shiori sangat marah karena Ichiro telah terhubung dengannya sekarang. Atau kata lain, mereka telah melakukan janji cinta. Sebab di negara asalnya, hal itu hanya akan dilakukan oleh seorang yang sudah menikah.
Namun di situ Ichihiro menjelaskan kalau ia berniat untuk menyelamatkannya dari Jipen. Dan setelah meminta maaf, Shiori pun juga meminta maaf telah memarahinya. Nah, setelah meluruskan semua kesalahpahaman ini, Ichiro pun kepo dengan ekor itu. Dan karena Ichiro adalah orang yang baik dan jujur, Shiori malah menganggap sentuhan itu tindakan yang sangat indah tuh. Kepinsing. Karena Shiori terlihat sangat senang, Ichiro pun kepo nih asal usulnya. Dan terungkap deh kalau Ichihiro ini adalah seorang putri dari negara meteor. Sontaklah pernyataan itu membuat Ichiro tidak percaya, sebab cerita itu mirip dengan dongeng. Namun ucapan Shihiro itu jujur dan malah bilang untuk menjalin hubungan mereka mulai dari teman dulu. Sontaklah pernyataan itu membuat Ichihiro terkejut. Kisah 2. Ya, ternyata Shiori adalah keturunan alien yang tinggal sebagai seorang putri. Lalu Shiori memberitahu kalau tradisi di negaranya, siapapun yang tertusuk oleh ekornya itu harus menikah dengannya. Sehingga Shiori hanya bisa pasrah nih. Tetapi Ichihiro menyuruhnya tidak perlu memaksakan diri dan mengikuti tradisinya itu. Sebab kita tidak tahu nih jodoh kita siapa. Sebab takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi Shiori bilang kalau takdir yang memilihnya sebagai jodohnya. Namun ada tamu nih, sehingga Shiori yang masih ngantuk pun izin beristirahat. Ya, tamu itu ternyata editornya Ya, editornya itu memberitahu kalau Ichihiro akan mendapatkan lisensi manga halaman berwarna. Kembali ke Shiori yang mencoba kekuatan telepatinya. Akan tetapi telepatinya itu tidak berfungsi ke desanya sebab jaraknya terlalu jauh. Dan singkat cerita, karena tugasnya sebagai asisten sudah selesai, Shiori pun langsung izin pulang ke negaranya. Ohayou gozaimasu. Watashi, osaki ni kaerasete itadaki. Namun terjadi keanehan nih dengan Ichihiro setelah Shiori pergi. Machi melihat kakaknya tiba-tiba demam dong. Tapi saat Shiori mengirim pesan, Fumio langsung membalasnya dan memberitahu kalau kakaknya sekarang sakit. Karena khawatir, Shiori pun langsung kembali. Di situ Shiori menjelaskan penyebab Ichihiro demam, yaitu tak lain tak bukan karena dirinya, dan menyuruhnya untuk memegang tangannya, sebab itu bisa meredakan rasa sakitnya. Ya, itu disebabkan karena mereka yang terpisah jauh. Ya, itu adalah hukuman untuk Ichihiro, sebab mereka berdua sekarang tidak boleh saling menjauhi karena mereka sudah terikat. Sehingga Ichihiro pun meminta maaf lagi nih kepada Shiori. Tapi Shiori di situ bersedia untuk menjaganya sampai sembuh. Machi-san kara, anata wa imoto to ototo no tame ni. Nah, setelah itu Ichihiro memberitahu kalau ia diterima dalam menggambar berwarna, sehingga itu membuat Shiori juga sangat senang. Lalu Shiori melihat buku sket berwarna milik Ichihiro, dan di situ Ichihiro meminta pendapat Shiori tentang gambarannya. Lalu Shiori menunjukkan satu gambar yang menurutnya sangat bagus. Nah, karena demamnya masih belum turun semua, mereka pun berpegangan tangan lagi nih. Dan kepinsing. Ya, sentuhan fisik itu membuat Ichihiro merasa lebih enteng dan segar, sampai-sampai ia tertidur pulas. Namun Shiori bimbang nih dengan perasaannya. Nah, untuk bisa menjalani hubungan terikat mereka ini, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di apartemen saja.
Kemudian saat membersihkan rumput di belakang, Shiori datang nih, berniat untuk membantunya mencabuti rumput. Dan Shiori tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ichihiro sekarang. Ya, tak lain tak bukan untuk mencari cara membatalkan pertunangannya. Dan juga Shiori sudah menyuruh anak buahnya untuk membantunya. Kemudian kita melompat saat mereka berdua membeli baju dan kebutuhan lainnya. Dan ternyata jika Shiori beroutfit, tempatnya nggak ngotak cuy. Bisa kalian lihat sendiri. どうですか? やはりいいんじゃないですか? 好きで来ても。じゃあ買っちゃいましょう。 Kemudian mereka lanjutkan mampir ke toko buku untuk membeli beberapa manga milik Ichihiro. Dan dilanjutkan mereka mampir makan siang. グリーンのお客様、これは私から流れ星の民の皆さん。ですか? いえ。 Lalu di bis Ichihiro menemukan artikel nih tentang pulau meteor yang dimana asal usulnya bermula dari sebuah bintang yang menangis, dan tetesan air matanya itu dibagikan ke beberapa anak yang lain, sehingga meskipun bintang itu telah pergi tapi perasaannya tetap tinggal di dalam bocil itu. Namun itu semua cuma dongeng sebab kenyataannya bintang itu adalah sebuah meteor, dan air mata yang dimaksud itu adalah mikroorganisme yang ditanamkan ke dalam tubuh penduduk pulau meteor itu. Dan nenek Shiori adalah anak pertama yang ditanamkan mikroorganismenya. Karena itulah Shiori tidak mengenal dunia luar selain memahami dunia luar dari manga saja. Nah, setelah mendengar nenek Shiori lah yang membantunya untuk keluar dari pulau itu, Ichiro meminta maaf karena ia sudah susah payah meninggalkan pulau itu, tapi malah harus terikat bersamanya. Namun Shiori tidak mempermasalahkannya sebab ia ingin memahami cinta yang sesungguhnya. Tapi Ichiro malah bersikeras untuk membatalkan pertunangannya dan malah menyuruhnya mencari orang lain. Lalu saat Ichiro izin ke toilet, kembali Shiro sudah ada yang menggodanya dong, karena ia masih polos. Sehingga Ichiro langsung memegang tangannya supaya mereka berdua bisa pergi. Namun karena Shiori merasakan sakit di tangannya, tiba-tiba lalu mereka berdua beristirahat sejenak di jembatan. Di situ Ichiro meminta maaf telah meninggalkannya tadi, dan terungkap deh alasan Ichiro mimisan itu disebabkan oleh kontak fisik tanpa persetujuan, yang dimana ia mendapatkan hukuman. Nah, di situ Ichiro merasa bersalah nih membuat Shiori tidak nyaman. Padahal tadi ia hanya ingin menjauhkan dari orang-orang jahat itu dan tidak ada niatan untuk menyakitinya. Kemudian Ichiro juga memuji kerja keras Shiori yang mampu menggambar dengan sangat cepat. Dengan suara bergetar dan air mata menetes, Ichiro membuat Shiori mempertanyakan alasan Ichiro yang menangis. Namun Ichiro mengaku ia tidak menangis, tapi Shiori meminta izin untuk menyentuhnya. Ya, memang Shiori ini ingin hidup bersamanya dengan senang hati. Dan di situ juga Ichiro mengatakan kata-kata yang membuat Shiori salting sendiri. Dan kepising. Hai. ここで生きていくなら今日ルールを覚えるから。はい。 Nah, setelah mereka pulang, Shiori sangat senang nih dengan pakaian olahraganya yang baru ini. Sebab selama ini ia hanya memakai rok panjang saja. Dan Machi merasa kalau Shiori semakin dekat dengan kakaknya. Dan itu membuat Chibi terkejut dengannya. なったんだね。二人で私のことを知りたいと言ってくださって、秘密にした方が良かったでしょう。お兄！ Kisah 3. Kemudian kita diperlihatkan sebuah cerita. Ada seorang murid yang putus asa, akan tetapi sang guru menyemangatinya, sehingga membuat murid itu pun langsung semangat kembali. Dan cerita tersebut membuat Shiori sangat kagum dengan manganya. Lalu keesokan harinya,
Shiori memberitahu Ichiro kalau dia sudah menamatkan manga Pukulan Singa dalam semalam, yaitu manga yang kemarin ia baca. Chihiro memaklumi sebab cerita manga tersebut memang sangat bagus. Kemudian mereka berencana mencari tahu seberapa jarak yang aman bagi mereka berdua berpisah. Sebab kemarin karena terlalu jauh, Ichiro pun langsung demam. Nah, kemarin jarak mereka terpisah sejauh 2 stasiun. Sekarang Shiori mencoba dengan jarak 1 stasiun saja. Dan singkat cerita, Shiori pun sudah sampai di kereta nih. Dan di dalam rumah tiba-tiba Ichiro merasakan sesuatu hal yang gak enak. Dan ternyata firasat mereka berdua menyambung satu sama lain. Dan untungnya satu jarak stasiun itu aman buat mereka berdua berpisah. Nah, setelah kembali, sekarang mereka mencoba apakah sentuhan fisik berhubungan atau tidak. Dan... 私の推しに誰だ背後から忍ぶ言い方どうぞ落ち着けこれは実験だ失礼しますkami soro-soro tidak puas dong Shiori ini dan ingin malah mencoba gaya lain. Kepingsing. Dan 遊んでいかない minta nambah lagi dong nih anak. Tapi kali ini lebih brutal lagi nih. Waduh. Namun Shiori meyakinkan Ichiro kalau ini cuma eksperimen. Dan terlihat Shiori sangat menikmati eksperimennya ini. Sehingga Ichiro terpaksa harus menurutinya. Dan... kedua adiknya tiba-tiba muncul dong. Pas adegan seperti itu juga. Wah, kepergok nih. Jangan lihat adikku. Kepingsing. Di situ Shiori menjelaskan kalau mereka bukan bermesraan, melainkan bereksperimen. Dan untungnya kedua adiknya itu pun percaya-percaya saja. Nah, setelah itu Ichiro menyuruh Shiori untuk mencatat hal-hal yang akan ia lakukan di hari ini. Kemudian Ichiro mendapatkan telepon dari Murikuni, sang editornya, untuk membicarakan tentang pekerjaan mereka. Di atas Shiori masih membayangkan nih kejadian yang menyenangkan hati tadi. Kepingsing. Dan ia mulai menulis kegiatan apa saja yang akan ia lakukan. Kembali ke bawah, terlihat Ichiro semakin stres nih sebab editornya menyuruh Ichiro membuat sketsa manga terkesan lebih emosi dan menonjolkan suasana romansnya. Sampai-sampai ia melakukan pekerjaan rumah sambil muka muram, yang membuat kedua adiknya pun khawatir nih dengan kelakuan kakaknya. Kemudian Shiori datang membawa barang bertujuan supaya ia bisa akrab dengan semua orang yang ada di apartemen ini. Namun sayangnya beberapa orang sedang pergi nih, sehingga Ichiro menyarankan untuk membuat surat aja sambil meletakkan barang tersebut di sampingnya. Dan untungnya di malam harinya Chihiro pulang. Dengan great job, Shiori langsung memberikannya hadiah sebagai salam perkenalan. Nah, setelah perkenalan itu, Chihiro memberitahu penghuni yang lain, yaitu penghuni kamar 205. Ia bernama Karitsu-san. Kamar 202 bernama Hanima-san. Kamar 103 bernama Minakami-san. Lalu kamar 206 ia bernama Maki-san. Sehingga Shiro pun sangat berterima kasih nih kepada Chihiro. Lalu Ichihiro datang nih selesai bekerja. Di situ Shiori memberikannya surat yang ia sarankan tadi siang. Dan kemudian malam harinya Ichiro membaca surat tersebut yang malah membuatnya salting sendiri. Ya, tapi ya ia harus menjaga sikap nih, nggak boleh baper gitu. Sebab ia adalah pemilik apartemen ini. Singkat cerita, keesokan harinya Ichiro memberitahu Chihiro kalau ia punya pesan dari tetangganya. Sontaklah Chihiro sangat senang sebab ini permulaan yang indah. Kemudian saat mereka berdua kasihan melihat Ichiro stres karena pekerjaannya, tiba-tiba ada tamu yang datang. Dan ternyata itu adalah Mokani. Terungkap Mokani adalah teman masa kecil Ichiro. Makanya terlihat mereka sangat akrab maupun dengan adiknya. Tapi ingat, Mokani itu sudah menikah. Lanjut
Ternyata Mokane ini adalah penggambar manga juga. Dan terungkap manga yang ia gambar adalah Penguasa Pukulan Singa dan Beefcake Sensei. Sontaklah Shiori sangat kaget sebab itu adalah manga favoritnya. Kemudian Mokane juga menyemangati Chihiro untuk menjadi penggambar manga yang hebat dan bagus seperti dirinya. Lalu Chihiro bertanya apakah Moka-san membutuhkan seorang asisten baru. Dan sayangnya ia sudah punya. Tapi jika mau, Chihiro bisa bekerja secara digital saja. Tapi sayangnya, Chihiro tidak jago soal digital. Singkat cerita, Mokane pun pulang. Di situ mereka berterima kasih telah berkunjung ke sini dan berharap untuk datang kembali. Kemudian di dalam, saat Ichiro menggambar, tiba-tiba ia merasa hatinya tidak enak. Yang pasti itu berasal dari Chihiro. Sehingga Ichiro langsung menghampiri kamarnya. Ya, terungkap deh kalau Chihiro menganggap Mokane memiliki tempat spesial di dalam hati Ichiro. Atau kata kerennya yaitu cemburu. Kebising. Dan tiba-tiba Chihiro menyatakan kalau ia jatuh cinta kepadanya. Dan di situ ia langsung merasa sangat senang banget sebab ia bisa merasakan rasanya jatuh cinta. Dan ia langsung pergi ke kamar. Di belakang Ichiro hanya bisa terdiam nih sambil salting melihat wajah imut Chihiro. Kisah 4. Nah, setelah kejadian itu Ichiro di kamar pun salting-salting nih memikirkannya. Kemudian keesokan harinya kedua adiknya datang menagih janji kakaknya untuk mengantarkannya ke kebun binatang. Namun setelah siap-siap dan akan berangkat, ternyata di luar hujan lebat dong. Alhasil mereka pun terpaksa membatalkan pergi ke kebun binatangnya, yang membuat kedua adiknya pun kecewa. Tapi ya mau bagaimana lagi ya kan? Alhasil Ichiro sekarang harus melanjutkan pekerjaannya. Dan ia masih stres nih memikirkan editornya untuk lebih fokus ke kisah cinta saja. Namun itu malah membuat Ichiro semakin bingung. Namun ia malah menghayal dong saat Shiori menyatakan cintanya. Loh, gak bahaya tak? Ya, semakin kesini Ichiro semakin membrutal nih membayangkan Chihiro. Anjir nih anak. Di lantai atas, Shiori kecewa karena ia tidak bisa pergi ke perpustakaan karena hujan. Sehingga ia mengisi kegabutannya itu untuk belajar menggambar sebelum tablet digitalnya datang. Sebab sekarang Shiori bekerja menjadi asisten secara digital. Namun ia baru sadar kalau ia malah menggambar wajah Ichiro yang malah membuatnya pun salting sendiri. Kebiasaan. Dan ia mulai mengerti nih perasaannya kalau ia benar-benar jatuh cinta kepada Ichiro. Dan ia malah salting karena mengingat kemarin-kemarin saat bersama Ichiro. Dan ia menganggap itu adalah kencan pertamanya. Kepising. Di situ ia merasa sungkan banget nih karena telah melukai perasaan Ichiro. Sebab ia malah menyuruhnya mencari cara menggagalkan pertunangan ini. Kembali ke Ichiro, saat ia akan mengambil minuman di luar, ia malah bertemu dengan Shiori yang sedang melihat kedua adiknya murung. Ya tahulah mereka berdua murung karena tidak jadi ke kebun binatang. Akan tetapi Shiori menawarkan diri untuk menghibur mereka berdua. Sehingga Ichiro pun sangat terbantu nih dan berterima kasih kepadanya. Lalu ia berjanji akan gabung dengan mereka lagi setelah selesai bekerja. Namun di situ mereka bersikap biasa saja nih, kayak tidak terjadi apa-apa kemarin. Namun setelah mereka berpisah, mereka salting sendiri dong, jir. Yos kembali ke Shiori. Ia pun menghibur mereka berdua, lalu meminta Machi untuk meramalnya. Machi-san, watashi wo uranatte kuremasen ka? Ii kedo. Doshin kezutte, tokimeite kureru. Ittan kore de. Namun saat Ichiro datang setelah selesai bekerja, ia malah melihat mereka bertiga murung sendiri.
Kenapa? Sebab saat Shiori meminta Machi meramalnya, ia malah tak sengaja merobek kartu ramalannya dong. Dan karena kartu itu adalah kartu kesayangan sebab dibuatkan oleh kakaknya, sehingga Ichiro menawarkan kalau Machi mau, ia akan membuatkannya yang baru. Namun di situ Machi kayak malu-malu gitu, tapi mau gitu. Tapi mereka berdua membujuk nih untuk menceritakan siapa peramal favoritnya, sebab untuk mencari referensi kartu yang dipakai oleh peramal tersebut. Nah, setelah tahu siapa peramalnya sebagai orang yang telah merusakkan kartunya, Shiori pun berencana pergi ke perpustakaan mencari buku itu. Dan karena hal itulah membuat mereka berdua kembali gembira. Namun beberapa saat Ichiro mulai khawatir nih dengan Shiori. Takutnya ia tersesat atau terjadi sesuatu di jalan. Nah, karena melihat kakaknya yang khawatir, Machi menyuruh kakaknya untuk menyusulnya saja. Sehingga ia pun langsung berangkat. Dan untungnya Shiori baik-baik saja, Rek. Kemudian mereka berdua pun langsung pulang. Dan singkat cerita mereka pun langsung membuat kartunya. Di situ Shiori juga membantu mengabar background sehingga mereka pun bekerja sama, yang membuat kartunya pun cepat selesai. お兄が描いてるとこ。あさんは小さいキャラも素敵ですね。うん、描いて描いて。できた。 Nah, setelah itu Shiori mengajak Machi untuk bermain peramal lagi secara totalitas dengan menggunakan baju dan peralatan peramal. Dan terlihat nih, Machi sudah kayak peramal asli. Dan inilah cita-cita Machi dari kecil untuk menjadi seorang peramal. 仕事をする大人になるのだ。マチたちのこと、大学までちゃんと活かせる。本当にやりたいなら何でもいいんだよ。マチの味方だから。 占ってほしい？いいでしょう、これ。そう、いろいろ。いえ。でもいいから書いてみたら？いいと思うよ。はい。 Singkat cerita, malam harinya Ichiro membuat plakat supaya tidak membongkar tempat peramal ini untuk adiknya. Dan di situ ada bola peramal nih yang dulu ayahnya belikan, yang membuat Ichiro pun nostalgia. Lalu di luar muncul Shiori yang menghampiri Ichiro, sehingga mereka berdua pun ngobrol dan menyinggung soal pernyataan kemarin. Nah, di situ Ichiro juga memikirkan jawabannya, sebab ia juga suka dong mendengar kabar tersebut, tapi ia tidak yakin untuk menjalin hubungannya sampai ke jenjang pernikahan. Terlebih lagi, kasih sayangnya pasti terbagi dengan adik-adiknya. Dan seperti rencana awal mereka untuk membatalkan pertunangan, dan di situ Ichiro masih tetap menjalankan rencana awal mereka untuk membatalkan pertunangannya. Ya, di situ semakin Ichiro membenci Shiori, tubuhnya semakin tumbuh bercak hitam. Ya, meskipun Ichiro belum pernah merasakan cinta pertama dan ia belum mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan dan juga kasih sayang orang tua, tapi di hari ini Ichiro ingin mengungkapkan perasaannya kalau ia juga sedang jatuh cinta kepadanya. Dan di situ Ichiro langsung menebak Shiori. Bukannya menolak, tapi Shiori malah menerimanya. Sebab mereka saling mencintai. Dan karena saking gak kuatnya menahan hati, Shiori pun langsung salting nih. Dan itulah akhir dari anime Otonori no Kinga episode 1-4. Dan anime kali ini pun bersambung, Rek. Yos, gimana? Waduh, lumayan nih 30 menitan cuy. Oke lah, terima kasih cuy yang sudah menonton sampai akhir ya kan. Dan mungkin kalau kalian bertanya kenapa bang gak rangkum Oshinoko aja, ya gimana cuy, admin sudah bereksperimen apa? Ya gimana nih, ya kalian lebih suka anime romance gitu ketimbang anime-anime gitu. Ya kalian bisa lihat di channel teman admin aja, gak apa-apa cuy. Itu channel ya gak apa-apa lah. Ya gimana lagi cuy, admin gak kuat dah. Admin coba soalnya rangkum sendiri nih. Oke lah cuy, segini aja untuk episode kali ini. Dan jika ada pemberitahuan lebih lanjut, mungkin admin akan post di komunitas. Oke lah, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye coy.
Mantap cuy.